Soal nomor 41. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat 4 pada paragraf tersebut salah karena A. Tidak efektif, yaitu menggunakan kata yang boros. B. Tidak efektif, yaitu kalimatnya terlalu panjang. C. Tidak efektif, yaitu terlalu banyak menggunakan kata hubung. D. Tidak efektif, yaitu unsurnya tidak lengkap. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kalimat efektif memiliki beberapa kriteria. Supaya kalimat kita efektif, kita harus menyesuaikan dengan kriteria tersebut. Untuk menentukan alasan penggunaan kalimat pada paragraf, ada dua cara. Pertama, kita lihat struktur kalimat itu sendiri, dan kedua, kita dapat melihat kalimat yang lain pula dalam paragraf tersebut. Kalimat 4 pada paragraf tersebut salah karena tidak efektif, yaitu menggunakan kata yang boros. Terdapat pada beberapa bahan-bahan. Jawaban soal nomor 41 adalah A. Soal nomor 42. Perhatikan paragraf berikut. Paragraf tersebut tidak padu karena A. Terdapat kalimat yang peletakannya salah. B. Terdapat kalimat yang tidak sesuai ide pokok. C. Terdapat kalimat yang tidak efektif. D. Terdapat kalimat yang terlalu panjang. Pada pembahasan sebelumnya, diungkapkan bahwa setiap paragraf yang padu memiliki kriteria. Antara lain, setiap kalimat penjelas harus sesuai dengan kalimat pokok, dan urutan kalimatnya harus tepat. Pada paragraf tersebut, ide pokoknya adalah kondisi TPA yang ditanami pohon. Kalimat terakhir pada paragraf tersebut tidak sesuai dengan ide pokok tersebut karena malah menjelaskan tempat permainan untuk pengunjung anak-anak. Kalimat tersebut membuat paragraf menjadi tidak padu. Jadi alasan ketidakpaduan paragraf tersebut adalah karena kalimat terakhir tidak sesuai dengan ide pokok paragraf. Jawaban soal nomor 42 adalah B. Soal nomor 43. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat yang menggunakan ejaan yang salah terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Trik dalam menjawab soal nomor 43 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Pada kalimat nomor 1, beliau pernah menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Banyumas. Pada kata kota seharusnya menggunakan huruf awalan huruf kapital. Jawaban soal nomor 43 adalah A. Soal nomor 44. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat yang menggunakan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Kalimat yang baik harus menggunakan tanda baca yang tepat. Tanda baca akan sangat berpengaruh pada makna dan intonasi apabila kita membaca kalimat tersebut. Kalimat pertama pada paragraf tersebut menggunakan tanda baca yang salah, yaitu sebelum tanda petik penutup harusnya bukan tanda titik, tetapi tanda koma.
karena kata setelahnya tidak ditulis huruf kapital. Jawaban soal nomor 44 adalah A. Soal nomor 45. Penulisan kalimat dengan ejaan yang tepat terdapat pada A. Begitu berada di lokasi, kesan TPA yang kumuh dan kotor seakan menguap. B. Sebelum tahun 2008, sistem pengolahan sampah di Indonesia dilakukan secara terbuka atau open dumping. C. Dalam undang-undang ini diamanatkan perubahan terkait pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang disebut dengan 3R. Reduce, Reuse, Recycle. D. TPA Talang Agung terbilang sukses mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Seperti pada pembahasan sebelumnya, untuk menyelesaikan soal menentukan penggunaan ejaan yang tepat, kita harus memahami tentang huruf kapital, huruf yang dicetak miring, atau huruf yang dicetak tebal. Pada pilihan jawaban C, penggunaan ejaan sudah benar, karena penulisan singkatan undang-undang dan 3R sudah benar dengan huruf kapital, dan penulisan istilah asing juga sudah dicetak miring. Reduce, Reuse, Recycle. Jawaban soal nomor 45 adalah C.